السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. والحمد لله الذي أنزل علينا الكتاب والفرقان لعلكم تتقون ولعلكم تشكرون. والصلاة والسلام على رسول الله سيد المرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali di pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kenikmatan kepada kita, meskipun ya semalam nikmat makan kebuli ya. Ini laporan ketua DKM, kira-kira jamaahnya banyak yang nggak hadir nggak nih gara-gara kebuli ini. Ini harus dievaluasi ini kalau datang nggak gara-gara kebuli. Porsinya dikit aja gitu. Kayaknya harus bikin gebrakan baru ketua DKM, bikin stiker taruh di setiap rumah orang Muslim di depan pintunya bahwa sholat 5 waktu ada di masjid. Ya kan, sholat 5 waktu ada di masjid. Kalau enggak sholat 5 waktu di masjid, berarti pakai jilbab aja, biar solehah gitu ya. Nah, ini mungkin bikin gebrakan nggak apa-apa, bagian daripada dakwah dengan cara halus, bikin stiker aja. Insya Allah kalau sering kita ingetin, bahkan seminggu kalau bisa kirim surat Pak, ya kan? Loh, kalau kita nggak datang, nggak berani datang ketuk pintu, minimal kita punya program untuk mengingatkan saudara kita. Masalah dia ikut atau tidak nanti Allah yang mengetuk pintu hatinya. Kita wasilahnya. Nah, ketua DKM yang baru nih bikin gerakan nih, ya kan? Harus bikin program baru nih ya. Bahkan di sini nih kan belum ada tim pemandian jenazah, ayo bikin dah. Ya, masa masih mau manggil dari Bona? Pokoknya harus ada, ya, jangan sampai nggak ada. Jadi setidaknya kita harus sangat mengutamakan yang sangat dibutuhkan di masyarakat. Bagian daripada dakwah kita adalah bagaimana masjid ini pun bisa memberikan banyak kebaikan kepada warganya, kepada jamaahnya, hingga terasa keberadaan masjid ini. Ya, dari dulu berbentuk mushola, sekarang sudah bentuk masjid. Mendambakan mau jadi masjid, udah jadi masjid, kagak diisi juga, ini kurang apa lagi? Ya kan? Alhamdulillah, semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita syukuri. Kita masih bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, datang ke masjid, masih masuk ke ruang ber-AC, ada yang tidak ber-AC, bahkan atapnya atap tenda saja. Saudara-saudara kita yang di Palestina di sana. Jadi ini adalah kenikmatan yang sangat wajib kita syukuri, karena saudara kita masih banyak yang lain tidak mendapatkan kenyamanan seperti ini. Mudah-mudahan semakin bagusnya fasilitas ibadah pun semakin semangat beribadah. Harapannya yang seperti itu ya Pak ya.
Karpetnya pun kalau ada yang lebih empuk nih, beli yang lebih empuk sehingga dia bisa nyaman tidur di sini. Ya kan itikafnya enak nanti. Ya kan? Enak, tinggal bawa bantal ini udah empuk. Kan? Enak, Masya Allah. Itu baru itikaf. Baru sholat. Dari sebelum maghrib udah mau ke sini. Udah ini masanya empuk, ini bikin ketagihan orang. Ketagihan beribadah. Kalau tidur di sini, kalau udah niatnya itikaf ya tetap ibadah. Itu bedanya. Masya Allah. Dia udah siap-siap Ramadan ini. Bawa bantal. Alhamdulillah. Insya Allah pagi ini kita akan membahas dengan judul bab atau babnya adalah al-ishtighal bima yufid. Sibuk dengan hal-hal yang apa-apa yang bermanfaat. Itu bagian daripada akhlak seorang muslim. Bukan sibuk nggak jelas ujungnya. Ya, ini kesibukan dalam Islam itu diperbolehkan, bukan sok sibuk. Tapi pura-pura sibuk awalan nggak apa-apa, yang penting bermanfaat, nggak apa-apa. Karena kalau kita nggak berharokah, nggak bergerak, justru kita akan badan kita ini, jiwa kita bawaannya males. Apalagi sekarang udah tahu sendiri bapak-bapak, mau makan aja tinggal mesen di atas kasur datang, nggak usah ke dapur, dianterin, cuman tinggal bayar aja, ya kan? Gosen, GoFood datang ya, mau kakek-kakek sekarang, mau nenek-nenek juga sama. Mau apa sih, saya mau makanannya malam ini, menunya nggak selera di rumah, dah, saya mau pesen aja, datang. Nggak perlu begini sekarang, ya kan? Semakin males bergerak, semakin sedikit keberkahan hidupnya. Kecuali lumpuh. Ya, nah, kalau kita masih sehat seperti ini, bergerak. Ya, bergeraknya yang sekiranya dapat mendatangkan kemanfaatan. Itu karakter seorang muslim sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri khas seorang muslim, husni, sebaik-baik orang muslim, tarkuhu ma la ya'nihi, yaitu meninggalkan sesuatu apa yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat. Karena kalau kita mengambil secara tekstual dulu, ya, bahwa Islam itu, agama ini tidak menyia-nyiakan amal perbuatan pemeluk agama ini, baik kecil ataupun besar, baik sembunyi atau terang-terangan. Bahkan sebiji dzarrah itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan saksi nanti bahwa Anda pernah berbuat seperti itu. Begitu juga keburukannya, kemaksiatannya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil itu pun bisa mengantarkan masuk surga, Pak. Jadi umatnya Nabi Muhammad semuanya masuk surga. Cuman prosesnya berbeda. Ada yang bi ghairi hisab, ada yang hisaban yasira, ada yang hisaban syadida, sampai diobok-obok di neraka lama. Yang lain udah seneng-senengan, ya kan? Ya udah disuciin dulu, diangkat, suciin lagi, diangkat, disuciin lagi. Kebayang Pak, kalau kita ngelihat orang ngegoreng pakai wajan yang gede, ya kan? Jualannya banyak, gorengannya diangkat, masukin lagi. Seperti itulah kurang lebihnya manusia nanti di neraka jahanam.
Sampai dia mengatakan setiap ingin, ya Allah saya pengen keluar lagi, keluar, celupin lagi. Pengen keluarin lagi, celupin lagi sama Allah. Tujuannya apa? Liyudhiqahum, agar kamu merasakan pedihnya siksaan neraka jahanam. Sebagaimana kamu melupakan saya di dunia. Berbuat maksiat, berulang. Ketagihan lagi, berulang lagi. Sholat iya, bermaksiat lagi. Sholat, bermaksiat lagi. Begitu. Nah, sama nanti. Nah, ada yang bighairi hisab. Ini bighairi hisab terbuka untuk semua umat Nabi Muhammad SAW dengan cara apa saja. Kita mau menempuh akhir kehidupan kita ini, mau syahadah, syahid di jalan Allah, atau bahkan sebaliknya, itu tinggal kita yang menentukan. Nah, di antara karakter seorang muslim ini yang Islam memberikan pelajaran kepada kita agar kita itu tetap menjadi orang yang baik adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, kita bahas nanti. Seperti apa sih yang nggak bermanfaat? Para ulama udah menentukan semuanya. Ya, bukan tidak ada di masa lalu. Sekarang pun ada yang udah ada terjadi di masa lalu. Cuman modifikasi. Ada semuanya. Bukan nggak ada. Nah, ini Abu Hurairah menyampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bagaimana kita ini menjadi seorang muslim yang bermanfaat. Nah, kalau ngambil kebalikannya daripada hadis ini, jadi kita berupaya bagaimana keberadaan kita ini bermanfaat. Manfaat untuk siapa? Diri sendiri. Setelah diri sendiri, keluarga. Setelah keluarga, tetangga, kanan kiri yang terdekat. Itu makanya itu tadi masjid kalau bisa, saya baru akhir-akhir ini punya ide seperti itu. Kalau kita nggak sanggup seperti jamaah tabligh, ya kan? Di sini ada nggak sering datang jamaah tabligh ke sini? Atau jangan-jangan nggak diterima? Ya, ini kalau jamaah tabligh kebiasaannya mereka itu berani ketuk pintu rumah saudaranya yang muslim di sini. Tapi minta petunjuk dulu. Kami dulu pernah ikut, pengen tahu dakwahnya seperti apa. Ketuk pintu, assalamualaikum, silaturahim, ngajak masjid doang. Ada yang ditolak, ada yang dicaci maki. Padahal sama-sama muslim, cuman pengen ngajak sholat. Itu Pak, kalau belum dapat hidayah, hatinya ketutup dulu, belum didengerin aja orang udah ditendang-tendang aja. Iya, jangan Pak. Kita nggak tahu, karena hanya tahu luarnya aja. Kalau tahu dalamnya indah Pak, sebetulnya di jemaah tabligh. Dia lurus dakwahnya Pak. Benar-benar hanya ngajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen ke masjid, masjidnya rame, ya kan? Sholat. Begitu. Makanya kemarin saya didatengin ke tempat kami, silaturahim, dia datang yang dari luar negeri. Pakai bahasa Arab. Ya kan? Kebetulan ada jamaah tabligh yang ngaji tahsin. Ada cerita, Ustaz, besok ada yang mau silaturahim. Ada mubaligh dari Somalia. Ya kan? Dari Somalia. Kan minor di sana kan? Datang, pakai bahasa Arab, masih muda. Dia ke sini, ke Indonesia, keluar setahun. Jadi dakwahnya setahun nggak pulang. Ya, ninggalin bekal. Jadi yang ditinggalin itu adalah emas istrinya. Ini kalau sudah sepaham. Kalau udah cinta dakwah, dijual harta benda yang ada di istrinya, begitu juga dia. Tinggalkan. Dalam setahun. Sama-sama ridho. Istrinya dikasih bekal, suaminya pun dikasih bekal. Datang. Setahun Pak. Modal 75 juta. Keliling negara. Bukan di Indonesia nanti 4 bulan. Nanti pindah kemana, ke daerah Afrika.
pindah lagi, begitu. Itu dakwah mereka, Pak. Kalau saya mendengar ceritanya itu, Masya Allah, ini belum seberapa kita. Pengorbanan kita terhadap agama kita ini nggak seberapa. Masih ecek-ecek ibaratnya. Nah, itu cara mereka berdakwah. Cara mereka menguji keimanannya kepada Allah. Cara mereka mengetahui rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang lebih dicintai? Dunianya dia apa Allah yang dicintai sama? Sampai berani mengorbankan. Nah, ini kalau sudah kita merasa udah ada rasa cinta dalam hati kita, apapun akan dijual, apapun akan dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sudah tidak ada pilihan lagi hidup kecuali hidup di akhirat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita bikin konsep yang baru agar jamaah muslim yang khususnya masyarakat muslim yang ada di sini bisa sama-sama merasakan ibadah di masjid bersama-sama. Minimal datang ke masjid dulu, walaupun nggak ikut kajian nggak apa-apa. Datang, mungkin nanti ada ketertarikan, besok datang lagi. Kok ada? Bahkan kalau bisa ada Senin berpuasa sama Kamis, ada takjil, makan kebuli, ya kan Ustaz ya? Cocok pokoknya. Dari sini sampaikan. Ya sebenarnya kan masalah kayak gitu kan yang nampak-nampak bikin orang semangat. Coba bikin gebrakan begitu. Jangan puasa aja ada makan gratis. Bagus, Pak. Ya, meskipun ini agak dalam, meskipun untuk warganya sendiri nggak masalah. Yang penting masjid hadir untuk memberikan kenyamanan, solusi. Siapa tahu di rumahnya sedang nggak punya beras, nggak punya apa-apa, ternyata masjid menyiapkan. Oh, itu subhanallah, Pak. Kebahagiaan yang tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dibayangkan. Kita yang memberi ini dapat pahalanya yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan dibikin orangnya nanti dibikin bahagia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis ini mengajarkan kita agar kita bermanfaat, ya, bermanfaat baik untuk diri kita, saudara kita, kemudian lingkungan kita. Itu ciri orang muslim secara keseluruhan. Begitu. Kalau kanan kiri depan belakang gondok-gondokan, nyapa enggak, ya kan? Astagfirullahaladzim. Ada salah dikit langsung enggak mau nyapa. Gitu. Jadi kita ini kalah sama anak kecil. Gimana? Apa kalahnya? Balik lagi mereka habis berantem. Main yuk. Habis berantem ya kan, Pak? Itu anak kecil. Kita kalau udah tua begini nggak bisa. Susah. Bahkan gak enak makan seminggu gara-gara iya, ya Allah, ya Allah. Kalah. Itulah yang membuat Rasulullah itu senang sama anak kecil gitu. Kenapa? Karena tidak bertengkar, bermain, apapun yang terjadi tidak diambil hati. Mau dibilang gede-gede begini. Ada dia nggak sebal-salan? Pokoknya kalau ada dia, apalagi dia jadi ketua DKM, gua nggak mau sholat di situ sama sekali, mau di tempat lain aja. Sampai segitunya coba. Iya, masih ada. Iya, jadi ngarepnya besok udah tiada gitu ya. Astaga. Nah itu. Kadang kita lebih anak-anak daripada anak-anak ya. Saya kalau ingat saya sendiri gitu ya, ya Allah, kok kayaknya kita kok lucu amat hidup ya ini ya. Ada yang begitu, ada. Astagfirullahaladzim. Nanti di pesona ada masjid tandingan. Repot dia jadi imam, dia donaturnya, dia jadi muazzinnya, dia jadi makmumnya. Udah. Iya. Kenapa? Iya aman, alhamdulillah.
Iya, kan enak ya Pak ya kalau kita memang itulah ujian orang-orang yang sudah dikatakan dewasa, ujiannya di situ. Ya kan? Ujiannya seperti itu. Makanya kalau anak kecil itu ada hikmahnya semua. Ada yang lebih tua, ada hikmahnya, ada yang lebih kecil, ada hikmahnya. Maka kehidupannya adalah belajar. Itu nggak usah gondok-gondokan. Ya kan? Nggak usah gondok-gondokan. Jadi tidak perlu hal-hal seperti itu karena ini bagian daripada yang nggak bermanfaat. Kalau kita membaca hadis ini. Oke, selanjutnya. Wa qala ba'dhum, ini dalam keurgensi hadisnya. Ya. Wa huwa alladhi lazimun an-nabi sallallahu alaihi wasallam waqtasaba minhul adab. Ini bagian daripada etika, akhlak seorang muslim harus seperti itu. Ya, yang sekecil apapun, yang enggak bermanfaat tinggalkan karena itu enggak bakal memberikan kebaikan kepada orang lain. Bahkan saking hati-hatinya dalam Islam nih memindahkan jarum atau paku ataupun batu di tengah jalan, itu subhanallah hasilnya itu pahalanya sangat besar karena akan bisa menyelamatkan banyak orang. Tapi kalau antum jalan raya nilai gok sampai Karawaci, udah tahu bolong-bolong begitu, siapa yang bertanggung jawab coba? Coba kalau begitu. Nunggu ada yang meninggal baru mau diurus itu jalan. Itu saya benar-benar jengkel banget saya kalau ngelihat begitu. Udah jalan gede-gede, kan lubang pamnya itu ya kadang kan yang gede-gede itu. Kan kalau lagi ada air, orang bawa kendaraan nggak tahu. Bisa ada banyak korban, Pak. Itu diminta mulai dari bupatinya sampai kepada kebawahannya yang punya proyek itu, diminta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah. Kenapa Anda gali jalan ini? Kalaupun mau gali, kembalikan sekuat mungkin untuk tetap dalam kondisi aman. Itu. Ya Allah, saya kalau sering lewat di sini nih, udah pas lagi hujan, lagi naik motor lagi, ya Allah. Kalau taunya ada, ya Allah. Untung nggak kejeblos ke dalam. Bayangkan kalau emak-emak bawa anak goncengan 3. Ada yang duduk di depan, ada yang duduk di belakang. Kebayang nggak itu? Nyawa itu. Makanya ya Allah, ini terlalu banyak lubang-lubang. Mulai dari kota sama. Kan jalannya di lubangin. Ya Rahman. Itu kalau ngikutin aturan Islam tetap tidak diperbolehkan karena jalannya tidak dikembalikan rapi lagi. Tidak kuat. Hal-hal seperti itu nanti ditanya sama Allah. Kecil, mungkin kata orang, wah enggak mungkin mah ditanya. Ingat, itu tanggung jawab kita. Kalau sampai membuat orang lain celaka, bahaya. Ya, itu seakan-akan membunuh orang dengan secara halus. Gitu. Oh, giliran sendirinya dikawal ya kan? Kawal, ada pengawalnya. Nah ini. Siapa itu? Ya nggak tahu. Mau anggota dewan mau apa, termasuk anggota dewan juga semuanya sama. Yang penting kita kalau ada apa-apa sampaikan. Setelah menyampaikan berarti yang bertanggung jawab utama adalah yang punya kebijakan. Sampai segini dalam Islam Pak diatur. Itu. Maka bagian daripada etika adalah meninggalkan yang tidak baik. Di ini simpel. Hadisnya singkat tapi memberikan makna yang sangat. Bahkan dalam ahamiyatul hadis ini yaitu ma yajma'u khairud dunya wa sa'adatul akhirah. Ini hal-hal yang kecil tapi kebaikannya Masya Allah. Khairud kebaikan dunia ini dan juga mendapatkan kesenangan, ketenangan, kebahagiaan di akhirat jika kita melakukannya. Karena nggak mungkin Pak bisa meninggalkan yang besar tanpa meninggalkan yang kecil. Cuman kita kebalik.
Yang kecil-kecil dianggap biasa. Padahal yang kecil nanti kalau dipelihara akan besar. Sama kita nih. Kalau kecil dari dulu kayak gimana coba? Nggak ada yang jenggotan. Udah putih. Nih udah putih. Nggak ada jenggotan. Coba kalau seandainya kecil. Kan ada proses seperti itu. Semuanya harus dimulai dari yang kecil. Itu. Nah, ini Islam memberikan perintah kepada kita semuanya agar menjaga etika ini. Allati lam yasihu nadhiruha an ahadi qalbihi li'annahu jam'un ya nisfuddin. Karena orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat itu bagian daripada separuh agama, kata para ulama. Kenapa? Karena agama ini berkaitan dengan al-fi'lu wat tarku, melaksanakan dan meninggalkan. Itu alam agama kita ini. Dan sudah jelas nasnya. Ya. Li'annahu nasun 'ala tarki wa dallun 'ala al-fi'li. Ini nas yang saya baca tadi hadisnya memberikan makna pemahaman kepada kita ini bahwa hadis ini adalah mengandung perintah dan mengandung larangan. Mengandung. Tapi tidak ada kata-kata if'al ini, enggak ada. Inilah halusnya. Salah satu etika Nabi Muhammad SAW cara menampaikan dakwahnya. Itu. Cerdas. Ya, menggunakan kata-kata, menggunakan kalimat yang tidak menyinggung perasaan umatnya atau sahabatnya. Nah, oleh karena itu, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, ketika kita dapat melaksanakan, mengamalkan hadis ini, yang pertama adalah dapat iqamatul mujtama al-fadil. Kita dapat membangun komunitas, membangun komplek, membangun masyarakat yang unggul. Kalau kita bisa mengerjakan hadis itu, bisa mengamalkan hadis itu, manusia akan hidup tenang. Kenapa? Tidak ada rasa dengki dalam hatinya. Tidak ada percekcokan. Tidak ada pertengkaran. Sekarang Muslim yang dulunya membela, sekarang kan perang saudara tuh Pak. Sekarang Pak. Di medsos ya, di medsos. Nggak tahu di luar peluk-pelukan atau tidak. Ya kan? Intinya begitu. Sekarang sesama Muslim sini nih, diadu. Itu bagian daripada tanda-tanda akhir zaman. Dan itu dipelihara agar menjadi tontonan. Sehingga masyarakat yang nonton terus, dia akan berpihak kemana nanti. Begitu. Karena hati manusia itu kadang kalau disuguhin begitu aja, berubah nanti hatinya Pak. Kalau nggak kuat imannya. Sehingga kalau kita bisa melaksanakan, menjalankan hadis ini, yang pertama akan bisa membangun komunitas yang unggul, yang punya keistimewaan. Itu. Jadi tidak ada tanazu', pertentangan, percekcokan, masalah furu'iyah, masalah cabang, nggak ada, ya kan? Tetap ada kerukunan di situ. Kama yahrisu ala salamatil fardi wa an ya'isha fi hadhihi dunya sa'idan. Ya, sebagaimana Islam ini menjaga keselamatan diri kita, ya, dan hidup di dunia dengan tentram. Hidup dengan penuh ya'lifu wa yu'laf. Dia saling mencintai sesama saudara. Masya Allah. Yukram wa la yu'za. Saling menghormati dan tidak menyakiti. Yakhruj minha faizan rabihan. Keluar dari dunia ini dengan keuntungan, dengan keberuntungan
dan juga dengan kesuksesan, pahala yang banyak, kemenangan-kemenangan takwa, kemenangan sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsaru ma yathiru syaqaq bainan nas wa yufsidul mujtama wa yuradu an-nas wa yuradu an-nas al-muhaliku tadkhulu ba'dhum fi syu'uni ba'di. Banyak yang menjadi masalah itu karena banyaknya orang yang ikut campur urusan saudaranya yang tidak mengerti. Terlalu banyak ikut urusan orang lain. Ini yang bikin bermasalah. Nggak boleh kita masuk ke urusan tetangga sana kalau memang itu masih dalam hal furu'iyah, kecuali mereka menistakan agama. Lain lagi. Kalau di kita kan banyak firqahnya, banyak kelompoknya. Ada kelompok A yaitu Muhammadiyah, ada kelompok B, ada NU, ada Persis, ada Al-Wasliyah, ada Wahdah, banyak, ya kan? Ada HTI, ada Jamaat, semuanya. Selama masih dalam naungan syariat Islam ini tidak perlu dibikin tidak perlu kita bikin cekcok, tidak perlu kita ikut campur urusan orang lain. Udah nggak apa-apa, dia punya cara berdakwah, kita juga punya cara berdakwah. Insya Allah aman kalau seperti itu, nggak saling menyalahkan, karena setiap kelompok pasti punya ulamanya, pasti. Ya kalau salah secara nas keseluruhan secara umum dalam agama, ya perlu diingatkan. Indonesia punya namanya Majelis Ulama yang di dalamnya terdiri dari berbagai organisasi. Itulah yang mengayomi di bawahannya ini. Ya kan? Nah, itu bagus. Bagus Indonesia kalau itu bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, ketika kita bisa melaksanakan, mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, akan dapat membangun komunitas masyarakat yang unggul. Yang kedua adalah yang bisa kita ambil pelajarannya dari hadis ini adalah al-ishtighal bima la ya'nihi tudayyi' wa unwanu dha'ful iman. Orang yang sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, itu tanda-tandanya hatinya sangat imannya sangat imannya sangat lemah, Pak. Karena kalau lagi imannya naik nggak mungkin, pasti pengennya di masjid terus, di masjid terus. Kalau imannya sedang naik, ini pas lagi kocar-kacir imannya nih, amburadul nih, sudah mulai goyah, sudah mulai nggak seimbang, mikir sana mikir sini, nggak ketemu ini. Itulah pentingnya kenapa kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal insan ya'ishu fi hadhihi dunya wan nasu haulahu katsir. Perhatikan bapak-bapak, kita hidup di dunia ini nggak hidup sendirian. Di sekitar kita ada manusia bukan harimau, ya kan? Bukan harimau, bukan hewan-hewan yang lainnya. Inilah yang harus kita perhatikan. Jangan sampai tindakan kita, ucapan kita menyakiti saudara kita, tetangga kita. Wal masyawil wal alaqat katsirah wal muta'addidatun wa mutanawwi'atun. Caranya untuk terus membangun komunikasi yang baik dengan saudara kita, caranya banyak. Untuk membangun persaudaraan dengan cara apa saja, ya kan? Yang penting kita tidak menyakiti mereka. Wal muslim mas'ulun an kulli amalin yaqumu bih. Setiap muslim wajib nanti akan diminta bertanggung jawab. Wa an kulli sa'atin yaqdiha. Setiap waktu yang dia habiskan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu. Wa an kulli kalimatin yatakallamu biha.
setiap ucapan kalimat yang dia keluarkan pun akan diminta pertanggungjawabannya. Ya Allah. Fa idza ishtaghala al-insan bi kulli ma haulahu wa tadkhulu fi syu'unin la ta'nihi, setiap maka apabila manusia itu ikut campur ya urusan orang lain yang tidak bermanfaat, syawwalahu dzalika an ada'i wajibatihi, maka akibatnya dia nanti lalai untuk mengerjakan kewajiban-kewajibannya. Wal qiyamu bimas'uliyatihi, dan dia pun tidak menjalankan amanahnya. Fakana mu'akhidan fid dunya wa mu'aqiban fil akhirah, maka orang ini akan disiksa, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun di akhirat. Wa kana dzalika dalilu dha'fi idrakihi, ini adalah menandakan bahwa orang ini imannya sangat lam. Wa adamut takhalluq an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bertata krama, tidak beretika sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bapak-bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan yang kedua ini maka kita harus memberikan kebermanfaatan atau memberikan kebaikan kepada siapapun, sehingga kita semuanya dapat ya menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beretika, yang berakhlak. Selanjutnya al-i'rad amma la ya'ni tariqus salam wan najah. Berpaling dari sesuatu yang tidak bermanfaat itu adalah jalan keselamatan dan jalan kesuksesan. Udah Pak, kalau misalkan kalian nggak mau, udah tinggalin aja. Mendingan kita pindah dulu, nunggu reda. Kalau misalkan ada yang ini nih lagi tengkar nih misal gitu kan, bukan lagi tengkar, lagi ramai dah gitu. Ini kok, pokoknya nunggu reda dulu. Jangan, kalau orang emosi kan memang beda Pak ya, sama-sama emosi. Dia nggak mikirin selesainya. Kalau udah selesai padahal dua-duanya nyesel. Ya apa lagi begitu? Namanya juga lagi dikuasai setan, lupa dia mau dikasih nasihat, enggak usah, enggak salah. Padahal orang muslim itu meskipun Anda benar, lebih baik minta maaf. Itu sampai segitunya orang muslim itu. Biar tidak apa? Tidak semakin melebar persoalan-persoalan. Wa idza adrakal muslim wajibahu wa aqli mas'uliyatihi fa innahu yashtaghilu bi nafsihi wa yahrisu ala ma yanfa'uhu fi dunyahu wa akhiratuhu fa yu'rad 'anil fudul wa yata'adda an safasifil umur wa yaltafitu ila ma ya'nihi minal ahwal wasyu'un. Ketika seorang muslim itu mendapatkan ya kewajiban, ya dia mengerjakan dengan penuh tanggung jawab, ya penuh dengan tanggung jawab, dan dia menyibukkan diri agar dia bisa bermanfaat untuk orang lain dan terus menjaga sekiranya dari setiap kesibukan itu pun tidak membuat orang lain celaka. Selalu dia berpikiran seperti kalau orang muslim yang sesungguhnya, enggak mementingkan dirinya sendiri, bahkan yang untuk dirinya sendiri pun haknya tidak diambil, yang penting orang lain dapat. Begitu indahnya Islam gitu. Nah, cuman kalau udah jadi ini jadi itu susah Pak, ya kan? Kalau nggak kuat-kuat imannya, yang khususnya untuk orang lain, masuk ke kantong sendiri. Nah ini tergelincirnya iman seperti itu. Wa idza alimna annama ya'ni al-insan fi hadhihi dunya min al-umur qalil bin nisbati lima la ya'nihi. Alimna annaman iqtasara ala ma ya'nihi salima min katsirin min asy-syururi wal azab. Ketika kita tahu ya, ada apa manusia, ya ketika manusia itu tahu terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat di muka bumi ini, ya maka
tinggalkanlah. Ya, tinggalkanlah. Apabila kita juga mengetahui bahwa ini ada kebermanfaatan untuk kita, lakukan. Kita ikut campur nggak apa-apa, ikut nimbrung nggak masalah. Jangan sampai kita tidak ikut serta dalam hal kebaikan sehingga kita masuk kepada orang yang rugi. Kita nggak ikut campur ke yang sana, tidak ikut campur juga kepada yang kebaikan. Itu orang yang nggak punya sikap namanya. Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan al-a'raf, ashabul a'raf, orang yang nggak punya apa? Orang yang nggak punya sikap. Ini harus jelas kita Pak, sikapnya. Kita mau membela kebaikan, mau di jalan yang benar, apa di jalan yang buruk. Kita mau mendukung orang yang punya visi-visi yang bagus, atau sebaliknya. Kita harus berkontribusi di situ. Selanjutnya, idza ahsana ahadukum islamahu. Apabila seseorang di antara kalian itu sudah baik Islamnya, fakullu hasanatin ya'maluha taktubu lahu bi'ashri amthaliha ila sab'ati dhi'fin. Perhatikan nih. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim tadi, taktubu lahu bi'ashri amthaliha, maka akan dicatat baginya, ya bagi seorang muslim tadi, yang satu kebaikan menjadi 10. Dan 10 kata Rasulullah ila sab'ati mi'ati dha'fin, yang 10 dilipat gandakan menjadi 700 satu kebaikan. Ya Allah, wa kullu sayyi'atin ya'maluha taktubu lahu bimithliha. Begitu juga perbuatan yang buruk sama dengan yang baik tadi. Jadi satu-satu, ya kan? Kalau kita saat ini berbuat yang tidak baik, setelahnya berbuat yang tidak baik, maka kebaikan ini dimakan sama yang nanti pas pulang nggak punya apa-apa, karena saling makan, ya kan? Kita banyak beramal soleh, ternyata juga banyak beramal maksiat. Kita rajin baca Quran, tapi juga rajin ngomongin, habis juga itu. Nanti pas giliran datang ke hadapan Allah, itu yang dikatakan muflis, orang yang bangkrut, kerja tapi nggak punya hasil. Ini Pak muflis namanya. Udah capek-capek ngadu, saya kan udah kerja, masa nggak saya nggak digaji, misal gitu. Gak ada. Kamu dari kemarin gak kerja, ngomong kosong doang. Udah kasbon. Udah. Padahal dari kemarin kerja. Udah. Jadi urusan kamu udah. Saya nggak mau yang seperti ini. Itu Pak. Bayangkan kebaikannya pun Allah lipat gandakan. Yang 1 jadi 10, yang 10 jadi 700. Coba bayangkan kalau Quran Pak, 1 huruf. Allah itu kalau Nabi ditanya tentang pahala Al-Quran yang 1 huruf itu, 1 huruf dilipat gandakan menjadi 10. Maka masuk di dalam hadis ini. Sama-sama kebaikan 1 huruf. Huruf Al-Quran ada berapa juta? Bukan ribuan, jutaan. Kalau kata Imam Syafi'i, 1.270.000. Pendapat Imam Syafi'i. Sekali hatam. Tapi kalau hatamnya udah 17 kali, cakep. Tinggal dihitung. Itu pahala apa aja? Pahala Quran. Tapi dia di sela-sela itu habis baca Quran, kumat lagi maksiatnya. Sama pun yang habis baca Quran dimakan kebaikannya sama kemaksiatan. Kemaksiatan apa? Mata, mulut, telinga. Itu ngurangin Pak. Habis dimakan semuanya. Ya kan?
Nah ini makanya harus hati-hati. Ini bagian daripada rahmatnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Kerjanya sedikit tapi pahalanya banyak. Ya, coba bayangkan satu huruf 700. Kalau seandainya diuangkan, ambil yang paling kecil lah, 100 rupiah. Berarti kalau 10 menjadi 1000. 1000 dikalikan 700 bisa di 700.000. 700.000 kali 1.270.000. Kalau itu bentuk uang, karena nggak berbentuk uang, makanya males-malesan baca enggak kena, cuma ngasih tahu aja. Ya yang ngerasa mah alhamdulillah, tapi nggak usah ngambek gitu kan. Masya Allah, ya Allah, ya Allah, luar biasa Islam ini memberikan rahmatan, memberikan kesempatan kepada kita. Itu karena nggak nampak hasilnya sehingga kita banyak yang lalai. Ya kalau langsung Allah kasih uangnya, mana ada yang mau kerja, repot-repot tiap hari ya kan? Iya, itulah kenapa ada iman. Jawabannya, makanya disuruh al-imanu bil ghaib. Pahala Allah nampak atau tidak? Ghaib, sesuatu yang tidak terlihat, tapi pasti ada, karena nanti ada kehidupan di akhirat. Itulah bayarannya nanti. Kalau bapak-bapak mau pulang, gak cukup bekal, bagaimana mau sampai ke kampung? Mau jalan kaki, gempor kakinya nih. Belum sampai ke tujuan sudah, bahkan udah selesai hidupnya barangkali, iya kan? Begitu juga nanti kita di akhirat. Kalau punya bekal yang cukup, maka pun di akhirat kita nanti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, 10 dikalikan menjadi 700. Ini hadisnya sahih Pak, Rawahul Bukhari, yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Ya, idza ahsana ahadukum islamahu, apabila ahsana baik, ya, ahsana ahadukum, di antara kalian salah satu kalian ini sudah membaik akhlaknya, Islamnya, fakullu hasanatin ya'maluha taktubu lahu bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati dha'fin. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Berarti kalau antum sholat berjamaah kan 27, itu bisa dijadikan yang 27 dilipat gandakan menjadi 700. Allah, itu seandainya nasi masuk kepada bagian daripada orang yang mengamalkan isi hadis ini, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Kita sibuk dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang keempat, al-qalbul masyghul billahi ta'ala mu'radun amma la ya'nihi min syu'unil khalqi. Hati yang sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan terhindar dari sesuatu yang tidak bermanfaat dan juga akhlak yang tercela. Makanya kita harus senantiasa berhubung, hatinya terkoneksikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal muslim alladzi ya'budullaha azza wa jalla ka'annahu yarahu. Seorang muslim itu ketika menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan dia melihat Allah. Wa yastahdir fi nafsihi annahu qaribun minallah. Dia harus wa yastahdir fi nafsihi, menghadirkan dalam jiwanya sesungguhnya Allah itu dekat. Qaribun minhu minallahi ta'ala qaribun wallahu ta'ala qaribun minhu, dan Allah itu dekat dengan orang. Yashghiluhu dzalika amma la ya'nihi, dia sibuk ya dengan
sesuatu yang membawa kebermanfaat. Wa yakunu adami istighalihi bima la ya'nihi. Dia sibuk dengan yang bermanfaat dan juga dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dalilus sidqihi ma'allahi ta'ala wa hudurihi ma'hu. Ini dalil bukti bahwa orang ini sudah merasa dekat dan kejujurannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus istihdar, ma'asidqun niyah, kejujuran ketika kita punya niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah juga ajarnya, Masya Allah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Kemudian yang terakhir, ma ya'nil insan minal umur wa ma la ya'ni. Apa yang bermanfaat untuk manusia dan apa yang tidak bermanfaat. Walladhi ya'ni al-insan minal umur ya ma yata'allaqu bi darurati hayatihi wa ma'ashi. Adalah sesuatu yang bermanfaat yang harus terus kita sibukkan untuk manusia ini adalah yang berkaitan dengan hajat kehidupan manusia. Seperti apa? To'am. Makanya bisa di sini. Bikin makan gratis 20 porsi per hari. Masjidnya 20 porsi per hari makan gratis di masjid Pesona. Ya kan? Tapi dengan syarat sholat zuhur berjamaah woi subhanallah. Udah dapat 27 rakaat, 27 apa? Kebaikan, dapat Allah. Kebaikan, urusan perut. Wa ta'amun wa syarabun. Minuman, siapin minuman Pak di depan, enggak apa-apa. Kopi boleh. Iya kan? Kopi boleh, enggak apa-apa. Siapin. Agar orang senang mau datang, nggak apa-apa mau dia sholat atau enggak, yang penting pertama seneng ke meskipun datang cuma pengen ngambil enggak masalah, husnudzon aja. Siapa tahu itu menjadi asbabnya dia cinta sama agama oh ini akhlaknya seorang muslim ternyata. Iya kan? Enak Pak. Jadi kalau kita melihatnya ini mah tiap hari cuma ngambil doang, pulang udah nggak usah butuh asa. Berarti kita ini memberi bukan karena Allah. Cepat sakit, kalah lagi sama anak-anak. Sikapnya kalah lagi sama bocah. Jangan putus asa, udah biarin aja. Karena baik nggak baik itu urusan Allah. Udah yang penting kita kasih fasilitas aja. Kalau beliin dispenser, beliin Pak di depan Pak. Nggak masalah. Kalau ada uangnya, kalau nggak ada jangan. Yang kecil-kecil aja nggak apa-apa. Bikinin, tulis, gratis. Silakan. Khusus di sholat zuhur, makan siang, bareng. Sholat Jumat, sholat zuhur dulu. Oh Allah. Ini masalah to'am ini. Ini disebutkan di sini. Wa malbas. Bahkan pakaian, siapin. Misalkan ada orang musafir ke sini, nggak punya siapin pakaiannya di situ. Barangkali pakaiannya najis. Oh iya, badan saya lagi nggak bersih. Masya Allah kamar mandinya nyaman, toiletnya nyaman, ada ruang ganti baju, bajunya disiapkan, cuci tiap hari nggak masalah. Yang udah dipakai taruh sebelah sini, takut orang merasa tidak nyaman. Kalau perlu beliin jubah, biarin yang tukang ojek pun sholat pakai jubah, nggak apa-apa. Ya, sekali-kali jadi khotib di sini sekalian nanti. Ini masya Allah, ini masa urusan perut. Ini yang lebih terkena sama masyarakat. Wa maskan, tempat. Kalau ada musafir di sini bikinin tempat tinggal masjidnya, nggak usah bayar. Ya, coba yang kemarin ada yang dari Gontor mau ada pertandingan
Sila itu termasuk saya juga bagian yang ditelepon. Itu coba kalau nggak ada bantuan dari masjid, itu berapa juta dikeluarkan coba. Ada tinggal di masjid, ada yang tinggal di rumah orang, warga dan seterusnya. Ada yang sewa hotel. Kalaupun ke hotel semua, hotelnya nggak bakalan muat. Makanya dia bikin cara. Alhamdulillah. Nurul Huda ada 50 orang. Nurul Huda itu. Berapa hari coba? 4 hari apa 3 hari gitu kurang lebihnya. Itu bagian daripada solusi kepada saudara kita yang sedang musafir. Bayangkan kalau kita sendiri sedang musafir ke tempat orang lain. Bayangkan itu. Nah, itu namanya tempat. Wa ma yata'allaqu bisalamatihi fi ma'adihi wa akhiri, dan juga sesuatu yang dapat menyelamatkan dia nanti di akhirat juga kita perhatikan. Sesuatu yang sekiranya bermanfaat untuk mereka. Masya Allah. Famimma la ya'ni al-insan. Seperti apa? Sesuatu yang tidak bermanfaat untuk manusia itu yang harus kita tinggalkan. Dan itu sudah di luar kebutuhannya. Yang pertama, katawassu' fid dunya. Dia selalu kurang, pengen lagi. Udah ada ini yang bermasalah. Ini udah harus tinggalkan. Jangan pengen-pengen terus. Nah itu. Wat tanawwu' fil mata'im wal masyarib. Pengennya udah disediain di sini. Nggak mau, menunya itu doang. Itu nggak bahaya ini. Ini namanya kurang bersyukur. Orang yang tidak menikmati, tidak mensyukuri sajian yang udah disiapkan oleh masjid. Jadi di komen, wah menunya itu doang. Kalau nggak tahu, jadi bikin kan, aduh ini mah, gimana orang udah memberi masih di komen. Ya Allah, ini tandanya orang yang tidak dapat meninggalkan sesuatu yang apa? Yang bermanfaat. Itu. Wa talabul manasib wariyasa, apalagi minta jabatan. Ini sama. Wa hubbul mahbudah wa tsana minan nas, suka dipuji, suka disanjung-sanjung. Nah, ini salah satu tanda bahwa orang ini adalah orang yang tidak dapat meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Famin dalaili sidqil muslim al-bu'du an dzalika. Salah satu ciri akhlaknya seorang muslim harus ditinggalkan yang tadi. Ya, yang pada ditekan, jangan selalu tamak kurang masalah dunia. Macam-macam makanan, menu makanan komentari, minta jabatan, minta kedudukan, senang dipuji, senang disanjung, tinggalkan, karena itu akhlak yang tidak terpuji. Semua Allah, karena Allah mengizinkan itu. Kalau Allah tidak mengizinkan, tetap kita tidak ada apa-apa. Allahumma sholli ala. Mudah-mudahan kita semuanya bagian daripada orang yang disampaikan oleh Rasulullah, al-islamu ya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Singkat Pak hadisnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Enggak perlu seminggu ngafalnya nih. Hadisnya sangat singkat. Itu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, insyaallah mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan ya, pada pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Jazakumullah. Gak ada ya? Udah nunggu sarapan belum dimakan soalnya ya. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hujan. Thank you.